Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmiawati dengan NIM 202101010455. Saya akan mempresentasikan PPT dengan judul Konsep Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau IPTEK dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Baik, saya akan langsung ke pokok pembahasan. Subunit 1. Konsep IPTEK dan masyarakat. A. Konsep ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam setiap diri manusia yang tumbuh sejak dilahirkan. Oleh karena itu, manusia yang normal sudah pasti memiliki pengetahuan. Pengetahuan mempunyai sifat yang acak. Pengetahuan yang sifatnya acak dan terbuka melalui proses yang panjang diorganisasikan dan disusun menjadi bidang-bidang ilmu. Selanjutnya, ilmu itu menjadi ilmu eksak atau ilmu pengetahuan alam dan non-eksak atau ilmu pengetahuan sosial. Prinsip yang membedakan antara ilmu dan pengetahuan adalah ilmu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Disusun secara sistematik. 2. Ada objek kajiannya. 3. Ada ruang lingkup kajiannya. 4. Menggunakan suatu metode tertentu. Perkembangan ilmu pengetahuan selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Teknologi adalah suatu studi sistematik akan teknik-teknik untuk membuat dan mengerjakan berbagai benda, sedangkan ilmu adalah usaha sistematik untuk memahami dan menafsirkan dunia. B. Perubahan teknologi. Menurut Frankel, secara umum perubahan teknologi merupakan hasil alokasi sumber daya kepada sebuah aktivitas yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan teknologi. Menggunakan tenaga hewan sebagai alat bajak ke traktor tangan sampai penggunaan traktor yang lebih rumit dan modern merupakan contoh perubahan teknologi. Pada abad ke-17 terjadi revolusi industri, yaitu terjadi kemajuan di bidang teknologi tenaga. Terjadi perubahan teknologi, yaitu penggunaan teknologi manusia dan hewan menjadi tenaga mesin uap. Pada periode abad 20, kemajuan IPTEK elektronika sangat pesat, mulai dari masyarakat sederhana sampai ke masyarakat modern. Cara berkomunikasi itu bertahap, beragam, dan berkembang. Namun, kemajuan IPTEK itu perlu diwaspadai karena tidak jarang kemajuan teknologi bisa berdampak negatif dan merugikan, bahkan membahayakan kehidupan manusia. Masing-masing bidang perkembangan antara yang satu dengan lainnya saling kait-mengkait. 1. IPTEK dalam bidang pertanian mendorong kemajuan dan penggunaan berbagai mesin produksi. 2. IPTEK di bidang informasi sebagai sarana penyebarluasan berbagai penemuan dan kemajuan bidang pertanian dan industri. 3. IPTEK di bidang industri petronikimia dan bioteknologi mendukung IPTEK pertanian yang semakin canggih. C. Peranan IPTEK terhadap masyarakat. Perkembangan teknologi tidak lepas dari kehidupan manusia, seperti sudah dijelaskan di atas bahwa teknologi sama tuanya dengan kehidupan manusia itu sendiri, berarti tidak mungkin teknologi berkembang tanpa adanya manusia. D. IPTEK dan daya kemampuan masyarakat. Perkembangan IPTEK sangat serasi apabila diikuti dengan meningkatnya daya kemampuan masyarakat dalam menyerap dan menerapkan IPTEK tersebut. Terselenggaranya pendidikan merupakan salah satu usaha meningkatkan kemampuan skill atau keahlian. Dengan memiliki keahlian atau keterampilan, setidaknya masyarakat sedikit banyak akan terhindar dari kebodohan dan pengangguran. Subunit 2. Pengaruh perkembangan IPTEK terhadap kehidupan masyarakat. A. Pengembangan IPTEK untuk mewujudkan masyarakat maju dan mandiri. Menurut Rahardian Ramelan, dipandang dari sudut budaya, perkembangan IPTEK suatu masyarakat atau suatu budaya dapat dijelaskan dalam hubungannya dengan faktor-faktor sebagai berikut. 1. Konstelasi nilai-nilai dalam masyarakat atau bangsa dan komitmen masyarakat secara keseluruhan yang menyalurkan motivasi untuk mendukung atau menerapkan IPTEK dalam berbagai tingkatan maupun jenis penggunaannya. 2. Penggunaan sistem IPTEK nasional dan memasarkan hasil-hasil penelitiannya serta mendorong penerapannya secara efisien dan efektif dalam semua aspek kehidupan. 3. Struktur lembaga-lembaga yang bergerak
yang bergerak di bidang iptek yang menjembatani proses kreatif dan inovatif para penelitinya. B. Memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Gelombang kemajuan iptek di beberapa bidang seperti transportasi, komunikasi, informasi, dan energi telah banyak membawa perubahan pada kehidupan dan gaya hidup manusia yang lebih dinamis. Kemajuan teknologi transportasi misalnya memungkinkan manusia senantiasa berada dalam mobilitas yang tinggi, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dalam frekuensi tinggi. Dunia semakin sempit. C. Masalah-masalah perkembangan iptek. Sejalan dengan perkembangan iptek yang sangat cepat juga dihadapkan pada banyak masalah. Masalah tersebut antara lain: 1. Kebijakan yang sesuai dengan perkembangan iptek. 2. Perlu dipikirkan strategi yang tepat. 3. Sektor produksi. 4. Ragam kegiatan penelitian. D. Pengaruh perkembangan iptek terhadap kehidupan masyarakat. Hasil teknologi telah masuk dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sedemikian rupa sehingga orang menganggapnya bahwa teknologi sebagai suatu hal yang biasa. Beberapa contoh hasil teknologi yang telah membantu manusia untuk kemudahan hidupnya antara lain perkembangan alat transportasi atau darat, laut, dan udara yang semula berfungsi sebagai pengangkut barang manusia secara tidak langsung juga membawa informasi. Bentuk-bentuk teknologi informasi dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bidang komunikasi melahirkan telepon dengan berbagai fungsi hingga muncul telepon genggam. 2. Kita dapat menikmati hiburan atau peristiwa bahkan yang aktual dari daerah atau negara lain dengan mudah melalui media radio atau televisi. 3. Tersedianya media perekam dalam bentuk CD atau compact disc. 4. Saat ini kehadiran internet mempermudah kita memperoleh informasi apapun dari negara manapun. Kita hanya duduk di depan komputer, kita dapat menjelajah dunia. 5. Dengan jasa komputer, pekerjaan perpustakaan menjadi lebih efisien, misalnya akses terhadap informasi dan tukar-menukar data. E. Ahli teknologi. Salah satu prasyarat terjadinya kemajuan teknologi atau alih teknologi dalam negara yang sedang berkembang atau developing countries adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Indonesia dalam kurun waktu 25 tahun terakhir ini sebetulnya mengalami angka pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan diperkirakan tahun mendatang tingkat pertumbuhan ekonomi itu masih berkisar pada angka membuktikan bahwa arus penanaman modal domestik maupun asing masih cukup menggembirakan. Tidak dapat dibantah bahwa UU PMA atau UU nomor 1 tahun 1967 beserta semua paket deregulasi yang menunjangnya telah bekerja cukup efisien. F. Proses alih teknologi. Kebanyakan proses alih teknologi dilaksanakan melalui investasi asing langsung, yakni dengan pendirian anak cabang usaha, joint venture atau kerjasama lain dengan mengikut sertaan saham perusahaan di 3 kelompok antara lain. 1. Transfer material, yakni suatu teknologi dalam wujud lahiriah dari satu daerah atau bangsa lain. 2. Transfer, suatu pemindahan teknologi yang terbatas kepada rancangan teknologi dari suatu daerah atau bangsa ke daerah atau bangsa lain. 3. Transfer kemampuan, yakni suatu pemindahan keterampilan dan bukan dalam bentuk jasmaniah atau rancangan. G. Problema alih teknologi. Problema ahli teknologi berkaitan dengan berbagai aspek. Yang paling utama adalah segi ekonomi, mengingat modal asing dengan teknologi itu dibawa ke Indonesia dan dialihkan kepada pihak Indonesia. Maka proses alih teknologi menjadi problema yang cukup gawat, yaitu 1. Yang dialihkan, 2. Penilaian atas teknologi, 3. Cara ahli teknologi dilakukan termasuk 4. Harga teknologinya, 5. Syarat-syarat yang menyertai ahli teknologi, dan 6. Penanaman dalam suatu perjanjian lisensi ahli teknologi.
Sekian dari hasil presentasi saya yang berjudul Konsep Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau IPTEK dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.